Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat, kemurahan, pemeliharaan, dan pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan, dan segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Amsal pasal yang ke-14. Saudara dapat membacanya secara pribadi, kemudian melanjutkan renungan ini. Saya akan membacakan Amsal 14 ayat 29. Tertulis demikian: Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Saudara yang dikasih Tuhan, berbicara pada saat sedang marah seringkali menimbulkan penyesalan atas kata-kata yang terucap. Karena perkataan yang keluar dari mulut saat sedang marah biasanya menyakiti orang lain dan membuat diri kita sendiri menjadi nampak bodoh. Sebuah quote mengatakan, jika kita berdiam saat hati sedang marah, maka itu berarti kita sedang meluputkan diri dari kemalangan. Kita semua tentu pernah marah di beberapa situasi dalam hidup kita, dan terkadang itu bisa menjadi masalah yang besar. Meskipun dimulai sebagai perasaan yang kita anggap biasa saja, tapi kemarahan dapat dengan cepat tumbuh menjadi sesuatu yang sulit dikendalikan. Namun dengan pertolongan Tuhan, kita dapat belajar bagaimana mengatasi kemarahan kita dan berjalan dalam kasih dan damai sejahteranya. Dalam Amsal 14 ayat 29 ini tertulis, Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Salah satu buah roh adalah kesabaran. Kita perlu melatih kesabaran setiap hari, menghadapi orang-orang di sekeliling kita, dalam keluarga, suami atau istri kita, orang tua, anak-anak, saudara kandung, teman-teman di sekolah, dalam pekerjaan ataupun pelayanan. Kita perlu terus melatih kesabaran. Apalagi di era medsos sekarang ini, saudara, di mana mudah sekali mencurahkan isi hati dalam bentuk teks. Kita juga perlu memelihara kesabaran. Jangan sampai kita terpancing dengan situasi, status, atau story orang lain dan membuat kita menyala dalam kemarahan atau kebencian. Kalau kita sudah berdoa minta kesabaran, tapi yang kita alami sehari-hari membuat kita tidak sabar, itu berarti doa kita sedang dijawab Tuhan. Tuhan sedang melatih kita untuk meningkatkan kesabaran melalui situasi yang ada. Kesabaran sejati tidak muncul di tengah situasi tenang, tapi justru nampak di saat keadaan hendak memicu kemarahan. Saudara yang dikasih Tuhan, di ayat ini dikatakan, siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Seringkali orang yang marah merasa keren, berkuasa dan berwibawa, padahal di mata orang lain ia nampak bodoh. Sikap kemarahan itu pun menjadi cemooh. Perlu kita ketahui, saudara, bahwa marah sebenarnya bukan sebuah dosa apabila itu ditujukan untuk membangun orang lain dan dilakukan dalam kasih dan kebenaran firman Tuhan. Dalam Efesus 4 ayat 26 tertulis, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jadi marah sebenarnya bukanlah dosa kalau dilakukan sesuai kehendak Tuhan. Marah menjadi sebuah dosa apabila pertama, saat marah kita menjadi agresif dalam tindakan dan perkataan. Misalnya memukul tembok, memukul diri sendiri atau menyakiti orang lain, memaki-maki, mengutuki. Ini adalah contoh tindakan agresif yang membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, kemarahan disimpan selama berhari-hari
bahkan bertahun-tahun. Dalam Efesus 4 ayat 26 tertulis, "Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu." Menyimpan kemarahan akan membuat kita terbelenggu dengan dosa dan kepahitan. Jangan biarkan itu terjadi pada diri kita, saudara. Mari bebaskan diri dari kebencian, amarah dan kepahitan, supaya hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Mari saudara yang dikasih Tuhan, belajarlah untuk bersabar, kuasai diri, dan atasi kemarahan dengan pertolongan Roh Kudus. Kasih Tuhan akan memampukan kita untuk hidup dalam kesabaran. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada kami untuk menjaga hati kami dari segala amarah, kebencian, dendam, dan kepahitan. Tolong kami ya Tuhan, untuk menjadi pribadi-pribadi yang sabar. Bimbing kami ya Roh Kudus, kuatkan kami selalu dengan terang firman-Mu, agar kami selalu dipenuhi dengan kasih-Mu Tuhan. Kami sabar, mengasihi, mengampuni, mengerti dan memahami orang lain. Kami tidak cepat dalam berkata-kata dan apalagi marah, tapi kami mengatasi kemarahan kami dengan sikap mengasihi dan mengampuni. Kami menegur dengan kasih, bukan dengan kemarahan. Kami membangun orang lain dalam terang firman Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Pada saat malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas setiap kami. Dan saat ini kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan Engkau menjamah, memberikan kekuatan, kesehatan yang sempurna, dan pertolongan-Mu yang ajaib Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.